Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @banyubiru. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Nyi Ratu Blorong. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jangan pernah berurusan dan main-main dengannya jika tidak mau menyesal selamanya. Dengan keberadaan sang ratu yang sampai saat ini masih tetap ada dengan kekayaannya. Legenda pesugihan dari Laut Selatan Pulau Jawa yang selama ini dianggap dongeng sebelum tidur oleh sebagian orang. Nyi Ratu Blorong, sosok siluman ratu ular sebagai simbol kekayaan. Sejauh ini sang ratu hanya dianggap mitos yang sangat kental dengan dunia mistis. Faktanya ia ada dengan jati dirinya yang tidak kasat mata dan tetap setia sampai detik ini dengan para sekutunya. Inilah kenyataan yang ada dan tidak disadari sepenuhnya oleh manusia di kehidupan masyarakat milenial. Sebenarnya para pengikut sang ratu sebagian kecil masih tetap ada di sekeliling lingkungan kita tanpa ada yang tahu. Inilah salah satu kisahnya dari banyak cerita Nyi Ratu Blorong. Kisah ini berasal dari teman saya sendiri yang pernah mengalaminya. Peristiwa ini terjadi di era akhir tahun 97 sampai 99 saat krisis moneter melanda negeri ini. Nilai rupiah terpuruk, diperberat dengan kejatuhan ekonomi di negeri kita tercinta. Keadaan ini memaksa sebagian pengusaha terpaksa menutup usahanya sebelum menanggung kerugian yang lebih dahsyat lagi. Akibat tutupnya sebagian besar industri dan pabrik menyebabkan PHK massal mulai merajalela. Otomatis pengangguran meningkat dengan cepat. Begitu juga indeks kemiskinan serta kemelaratan ikut melesat tidak terkendali. Hanya sebagian kecil pemegang dolar yang aman dan untung serta nyaman di kursi bisnisnya, tapi tidak untuk masyarakat pemegang rupiah. Lokasi kejadian kali ini berada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya dari Kabupaten X. Di saat kebanyakan pabrik tutup, para buruh banyak dirumahkan alias PHK. Nasib pemutusan hubungan kerja sepihak itu juga dialami Udin dan Sarji, karena mereka berdua juga buruh pabrik yang terkena imbas dari krisis ekonomi moneter. Gelar pengangguran baru yang tersemat dalam diri mereka ini juga memaksa mereka jatuh ke dalam jurang kemiskinan akut dalam waktu singkat. Mereka harus memeras otak untuk bisa bertahan hidup dan menafkahi keluarganya. Di tempat asalnya, Udin hanya mempunyai sepetak tanah dengan rumah sederhana di atasnya. Sedangkan semua anggota keluarga menggantungkan hidup kepadanya. Udin mempunyai satu istri dan 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Sedang mertua dan kedua orang tuanya sudah tiada lagi. Tiap hari Udin sibuk mencari pekerjaan. Pekerjaan apa saja siap dia lakukan. Tapi keadaan waktu itu sungguh tidak memungkinkan. Kesana kemari tanpa hasil yang jelas, hingga akhirnya ia disibukkan untuk mencari pinjaman sebagai penutup kebutuhan sehari-hari. Mulai bank harian, mingguan, dan bulanan pun lengkap ia koleksi. Dari lintah darat sampai lintah laut ia pun selami untuk berhutang. Nasib baik memang tidak lagi berpihak kepada Udin, tapi ia masih mempunyai keyakinan untuk berusaha untuk bekerja secara wajar. Udin ini kebetulan bertetangga dengan Sarji. Tepatnya rumah Udin saling membelakangi satu sama lain. Kebun berukuran lebar 6 meter yang memanjang sebagai batas rumah mereka. Di belakang rumah ini mereka juga sering bertemu dan berkumpul. Mereka berdua dulunya memang berteman sejak kecil hingga sampai sekarang berkeluarga. Di belakang rumah ada sebuah pohon keres yang lumayan besar dengan daun yang sangat rindang. Di bawahnya terdapat tempat duduk dari kayu seadanya. Kursi kayu di bawah pohon ini memang digunakan sebagai ajang kumpul-kumpul sesama mantan buruh pabrik. Mereka berkumpul untuk membahas pekerjaan dan peluang usaha yang mungkin masih bisa diraih.
tapi tidak dengan Sarji. Kehidupan Sarji sebenarnya tidak berbeda jauh dengan kondisi ekonomi dengan Udin. Mentalitas Sarji setelah terkena PHK besar-besaran malah turun drastis. Mulai bermalas-malasan, suka foya-foya, dan mengandalkan harta dari orang tua. Sarji seakan lupa dengan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga. Dia terus melakukan kebiasaan buruk itu tanpa memikirkan masa depannya. Tapi keadaan itu tidak berlangsung lama. Seketika harta kedua orang tuanya mulai menipis, semua berubah. Uang pensiunan kedua orang tuanya lama-kelamaan juga tidak mampu menyokong gaya hidup Sarji. Sampai akhirnya hartanya habis juga. Kedua orang tua Sarji masih menyisakan sebidang tanah dan rumah yang ia tempati, sedangkan untuk uang sudah tidak ada lagi. Sarji setiap harinya hanya berhutang dan hutang. Semakin lama hutang Sarji semakin menumpuk, melebihi hutang Udin. Setiap hari kegiatan Sarji hanya main ke warung, makan, rokok, kopi, dan mencatatkan hutang-hutang baru di buku bon. Sedang istrinya di rumah belum dikaruniai buah hati juga berpangku tangan. Selain ke warung, Sarji juga hobi berjudi togel. Dari kebiasaan inilah, pundi-pundi kemelaratan mulai bertambah parah kepada keluarga Sarji. Kehidupan Sarji semakin hari semakin melarat. Hidup tidak tenang karena terus dikejar hutang dan hutang. Dia sudah tidak bisa berpikir lagi apa yang harus dilakukan untuk keluar dari kubangan hutang. Semakin hari hutang semakin menumpuk karena bunga-bunganya. Desember 1997. Di siang hari yang sangat terik, Udin dan Sarji sedang duduk-duduk di warung langganannya, sekedar mencari hiburan. Saat mereka sedang asik mengobrol tidak karuan, sebuah mobil kinclong datang dan parkir di depan warung. Udin terus memperhatikan mobil tersebut. Tidak lama kemudian keluar seorang pria yang wajahnya tidak asing di mata Udin dan Sarji. Pria itu berjalan menuju warung dan langsung menghampiri mereka. Sekian detik ia mengamati wajah sosok yang baru datang. Ternyata adalah temannya satu pabrik dulu. Sebut saja namanya Ronald. Kawan akrab di pabrik yang berasal dari kota sebelah. Saat itu warung lagi sepi pengunjung dan hanya ada mereka bertiga. Maklum jam segitu waktunya orang bekerja, bukan malah bermalas-malasan. Udin mempersilahkan Ronald untuk duduk bergabung. Berkumpullah tiga teman akrab yang sekian lama tidak bertemu. "Weh, dari mana kamu, Nal? Tak kira siapa?" tanya Udin penasaran. "Dari hotel, mau cari kopi di sini, Din," jawab Ronald dengan senyuman tipis. "Gaya kamu kayak orang paling tajir sekarang, Nal." "Loh, belum tahu? Biasa, Ci, orang kaya," jawab Ronald sambil menggoda Sarji. Obrolan santai dan akrab terus berlanjut. Semakin lama semakin seru. Satu persatu saling cerita tentang kehidupan masing-masing, lengkap dengan masalah yang dihadapi. Bumbu hidup satu dengan yang lain memang beda, tapi permasalahan Udin dan Sarji hampir sama. Mereka berdua berkeluh kesah akan keadaannya sekarang kepada Ronald. Tapi Ronald belum merespon keluh kesahnya karena masih asik mengobrol tentang nostalgia mereka selama ini. Selain itu, Ronald yang sekarang sudah berubah drastis. Banyak pikiran yang harus dicurahkan untuk urusan bisnisnya. Sekian lama mereka bicara ngelantur ke sana kemari dan berhayal tidak jelas. Akhirnya Ronald mulai iba kepada mereka berdua dan memulai pembicaraan serius. Kalian mau hutang, kalian lunas dan bisa kaya kayak aku nggak?" tawar Ronald dengan tatapan matanya yang tajam kepada Sarji dan Udin. "Jangan ngelindur, Nal. Kau ini kaya kan karena harta dari orang tua kamu kan?" bantah Sarji dengan sedikit mengejek. "Enggak, goblok. Aku bisa seperti ini karena kerja keras dan banting tulang. Tapi ada juga yang bantu, dukun andalanku," tegas Ronald. "Kok bisa, Nal? Lah, dukunnya juga kaya tah?" ejek Udin yang tidak mempercayai perkataan Ronald dengan senyumnya yang sinis. "Matamu, Din. Beneran aku ini," bentak Ronald tapi kemudian tersenyum. "Ayo, Nal, aku juga pengen kayak kamu. Gak usah dihiraukan orang satu ini," saut Sarji serius yang mulai tertarik dengan ajakan Ronald. "Ya udah, besok jam 10 pagi kita kumpul di sini. Aku yang jemput, gimana?" ajak Ronald dengan nada serius. "Kamu ikut gak, Din?" tawar Sarji serta kepalanya menoleh dengan wajah serius kepada Udin. Seketika itu juga tatapan mata semua tertuju pada Udin. Karena dari awal ia ogah-ogahan dan meremehkan Ronald. Udin hanya terdiam dan terpaku mendengar Ronald dan Sarji.
Sedang Ronald dengan rasa iba dan rasa solidaritas pertemanan ingin membuktikan serta membantu kepada kedua kawannya ini. "Ikut sana Din, biar kamu bisa bayar utang," sahut ibu pemilik warung dari belakang meja. "Oga bu, aku nguli saja," jawab Udin tenang sambil menikmati rokok. "Meski aku melarat banyak hutang, mending kerja seadanya bu," tegas Udin yang menyeruput kopinya. Orang sudah kere banyak gaya," ejek Ronald serta tangannya meraih kacamata hitam di belahan bajunya. "Iya tuh mas, di mana otakmu Din? Diajak bisnis sama temennya yang sudah sukses malah ngejek," timpal ibu pemilik warung dengan sedikit sewot. "Sudahlah Din, ayo kita rubah nasib kita. Kalau tidak kita yang rubah, siapa lagi?" paksa Sarji serius. "Ya mau saja Ji, tapi kalau ke dukun lebih baik aku nggak ikut. Paling Ronald juga bohong Ji," jawab Udin tetap kekeh pada pendiriannya. "Ya wes, kalau begitu kamu temani aku saja Din. Nanti kalau aku berhasil, kamu tak kasih bagian," bujuk Sarji kepada Udin. "Besok mampir ke rumahku dulu Din. Kalau nggak percaya, susah memang ngomong sama kamu," jeda Ronald. Oke, tapi aku ikut. Tapi hanya menemani Sarji saja. Maksa amat kalian," jawab Udin yang sudah tidak tahan karena paksaan dan tekanan di warung. "Lah gitu dong Din, kamu kan teman sejatiku," sahut Sarji mulai bahagia serta tangannya menepuk pundak Udin beberapa kali. Obrolan tiga teman lama masih terus berlanjut hingga sore hari. Mereka makan siang bersama di warung itu. Semua makanan, minuman, rokok, kopi, kue, gorengan, dan apapun yang mereka nikmati di warung itu dibayar oleh Ronald. Udin dan Sarji dengan senang hati tidak menambahkan catatan hutang di buku bon mereka. Saat matahari mulai menyingsing, mereka beranjak pulang dan menyisakan janji esok hari. Ronald langsung pulang kembali ke hotel tempat ia menginap. Sementara kedua temannya pulang ke rumah masing-masing. Sarji pun dengan membawa harapan besar untuk esok hari. Tapi Udin sebagai sahabat setia hanya perasaan dongkol terbawa sampai ke rumah, karena ia harus ikut berangkat menemani kawan sejatinya. Esok hari yang sangat ditunggu Sarji telah tiba. Jam 10 tepat setelah mendapatkan izin dari keluarga masing-masing tadi malam, mereka berangkat dengan membawa bekal seadanya. Langkah Sarji dengan semangat pergi ke warung sesuai janji Ronald kemarin. Sedang Udin langkahnya gontai saat menemani Sarji di sisinya. Beberapa saat Sarji dan Udin sudah menunggu di warung, tapi Ronald belum kelihatan. Hari beranjak siang, panas mulai terasa, kegelisahan terpancar jelas di wajah mereka berdua. Sarji terus melihat ke arah jalan di luar warung, hingga haus pun tidak terbendung. "Bu, es teh 2," pesan Sarji. "Utang lagi mas," sahut ibu pemilik warung. "Tenang, kali ini saya bayar bu, kan teman saya bos bu." "Alah, mas yang bos itu teman mas, bukan mas Sarji," jawabnya sinis. "Iya bu, bentar lagi Sarji jadi bos di daerah sini," terang Sarji berusaha membanggakan diri. Sejenak mereka menikmati es teh manis dalam gelas kaca besar sambil menunggu Ronald tiba. Segar dan nikmat rasanya. Panas terik disuguhi dengan es teh manis. Udin yang dari awal kurang setuju masih terus menggerutu, meragukan perkataan Ronald kemarin. Tapi tidak dengan Sarji yang sudah 100% percaya dengan janji Ronald. "Sudahlah Din, kamu ikut saja, jangan menggerutu terus." 2 gelas besar kosong mereka taruh di atas meja. Minuman sudah habis. Nampak di kejauhan mobil MPV hitam dari arah jalan besar masuk ke parkiran warung sederhana. Sarji nampak senang karena ia tahu mobil itu kepunyaan Ronald. Putaran roda ban mobil Ronald berhenti tepat di samping warung. Ronald dengan semangat turun dari kendaraannya. "Ayo Ji, kita langsung berangkat saja sekarang," kata Ronald yang tetap berdiri di samping mobilnya. "Ayo Nal," sahut Sarji dengan langkah kakinya mendekati Ronald, disertai telapak tangan memegang erat pergelangan tangan Udin dan menyeretnya untuk masuk ke dalam mobil. Bek, suara pintu mulai tertutup dan ditarik dari dalam. Mereka bertiga masuk ke mobil dan Ronald pun langsung bergegas menjalankan mobilnya ke jalan raya kembali. Sarji duduk di samping Ronald di depan, sedang Udin duduk di kursi tengah sendirian. Saat mulai perjalanan, Ronald membuka perbincangan di dalam mobilnya. "Ji, kita jadi mampir ke rumahku dulu ya," pinta Ronald. "Terus kapan kita ke dukunnya Nal?" "Nanti habis dari rumah kita ke Mbak Dukun. Aku mau jenguk istri dulu Ji,
Soalnya sudah lama aku nggak pulang. Sekalian Udin sama kamu, biar tahu kalau aku di rumah sudah kaya. Jelas Ronald. Ya sudah, terserah kamu saja Nal, sahut Udin yang duduk di belakang Sarji. Iya Nal, nggak apa-apa. Mobil tetap dikemudikan Ronald menuju rumahnya ke arah barat provinsi. Perjalanan ditempuh sekitar 5 jam dari warung tadi. Mereka pun harus sesekali berhenti untuk sekedar ngopi. Setelah beberapa lama penantian di perjalanan, tibalah rombongan bertiga di rumah Ronald yang besar dan mewah. Ayo turun dulu, kita mandi dan makan dulu, ajak Ronald. Oke Nal. Udin masih duduk terdiam berdecak kagum melihat rumah Ronald yang besar dan mewah dari dalam mobil. Sarji yang mengetahui hal ini langsung mengajaknya keluar. Ayo Din, jangan melamun saja. Iya Ji, jawab singkat terbata-batanya Udin. Setelah semua berdiri di teras, sejenak mereka bertiga memandangi rumah mewah itu sambil menggerakkan kepala serta bagian tubuh yang kaku. Gimana Din, sudah percaya? Iya Nal, jawab Udin kesal dan malu karena meragukan perkataan Ronald dari kemarin. Mereka mulai berjalan memasuki rumah bergaya modern bercat putih 2 lantai dengan garasi mobil yang cukup besar di sebelah kanan. Pandangan Udin dan Sarji tidak henti-hentinya melihat dengan seksama tiap sudut rumah mewah Ronald dan sekelilingnya. Mereka sangat takjub dengan pencapaian temannya dalam waktu singkat. Hingga mereka hanya bisa berdiri dan terdiam menikmati kemewahan rumah Ronald. Ronald tetap masuk ke dalam rumahnya dan meninggalkan kedua temannya yang tetap berdiri. Beberapa saat kemudian Ronald kembali, tapi ia mendapati kedua temannya masih di luar. Dengan perasaan agak gusar ia mendekati Sarji dan Udin. Ayo masuk dulu Ci, Din, kayak orang kampung saja kamu ini. Baru lihat rumah mewah, wajah pada kelihatan begonya, kata Ronald dan langsung menarik kedua tangan temannya masuk ke rumahnya. Sarji dan Udin dipersilakan duduk langsung di ruang tamu Ronald yang mewah. Beberapa saat kemudian pembantu Ronald datang menghampiri. Pembantu Ronald membawakan minuman dingin serta makanan ringan. Sarji terlihat sangat semangat untuk mengikuti jejak Ronald setelah melihat keberhasilan Ronald. Tapi Udin hanya rasa malu akan keluh kesahnya tadi pagi. Saat mulai memakan hidangan. Gimana Din, percaya nggak sama aku? Tanya Ronald. Iya Nal, aku percaya, jawabnya Udin yang datar. Hebat kamu Nal, sudah bisa sekaya ini. Ngomong-ngomong, istri kamu kemana? Tanya Sarji. Lagi keluar, biasa Ji, sosialita zaman sekarang, jawab bahagia Ronald. Sekarang kalian mandi dulu, habis itu kita langsung pergi. Iya Nal, jawab Sarji dan Udin bergantian. Setelah mendapat perintah dari Ronald, Sarji lebih dahulu pergi ke kamar mandi. Melihat Udin yang masih santai, Ronald menatap kepada Udin. Din, mandi sekalian sana. Rumah besar ini ada 3 kamar mandi di tengah, perintah Ronald. Oh, kirain cuma 1 Nal, jawab Udin yang lugu. Rumah orang kaya ini Din, cepetan mandi sana, kata Ronald lagi. Nal, rumahmu di dalam kok bau amis banget, habis masak apaan? Alah, gak usah dicium Din, cepetan mandi dulu, bawel amat kamu Din jadi orang. Udin akhirnya menuruti perintah Ronald, dengan cepat berjalan menuju ruang tengah untuk mandi. Ronald menunggu sambil menikmati minuman di ruang tamu. Beberapa saat kemudian, mereka berdua nampak sudah selesai mandi dan kembali lagi ke ruang tamu Ronald. Gimana? Sudah siap semua? Sudah Nal, ayo cepetan. Ronald berjalan menuju garasi mobilnya yang besar. Kedua temannya ikut masuk ke garasi. Ada 5 mobil mewah yang berada di dalam garasi Ronald. Kedua teman ini hanya mengamati dan diam tertegun. Beberapa kali Ronald mondar-mandir mengelilingi mobil-mobilnya, sampai akhirnya ia memilih mobil SUV mewahnya. Ia tahu karena medan yang akan ia lalui cukup berat. Dia harus menyesuaikan mobil yang akan dipakai dengan medan yang akan dilalui. Sore itu mereka bertiga langsung pergi dengan mobil Ronald. Mobil SUV off-road mewah yang nyaman. Selama perjalanan, rumah mewah Ronald masih terus terngiang dalam pikiran Sarji. Ia sangat berambisi ingin cepat sukses seperti Ronald. Sedang sahabat karibnya Udin hanya dia membisu. Dianggapnya Udin malu karena perbuatannya yang meremehkan Ronald dari kemarin. Perjalanan panjang tanpa tahu tujuan mereka kemana. Intinya mereka sudah pasrah ikut dengan Ronald. Arah mobil yang ditumpangi mereka bertiga menuju ke selatan Pulau Jawa. Saat di tengah perjalanan,
Sarji yang masih penasaran langsung bertanya kepada Ronald. "Nal, sebenarnya ini kemana? Kok lama nggak sampai-sampai?" tanya Sarji yang duduk di samping kemudi Ronald. "Sudah, diam saja kamu, nanti tahu sendiri," jawab Ronald yang masih serius memegang kemudi mobil. "Kok jauh amat, Nal? Paling kamu bohong," sahut Udin dari bangku tengah mobil seakan ia tahu pikiran Ronald. "Ngawur kamu, Din. Aku ini beneran ingin bantu Sarji. Sudah tidur saja kamu. Nanti kalau sudah sampai aku bangunkan." Mobil terus berjalan sampai menembus kegelapan malam. Dari jalan nasional hingga jalan tidak beraspal. Beberapa jam mobil itu melewati jalan sepi di tengah hutan. Dan akhirnya mobil Ronald terhenti di sebuah lereng gunung. Tepatnya gunung itu persis bersebelahan dengan laut selatan. Setelah Ronald membuka HP, ia melihat waktu sudah menunjukkan jam 1 malam. Saat di dalam mobil yang sudah terparkir miring, Ronald membangunkan kedua temannya satu persatu. "Woi, bangun, sudah sampai," kata Ronald. Dan ia segera turun terlebih dahulu dari kendaraannya. Sambil menunggu temannya keluar, Ronald yang dari tadi jadi sopir berjalan mondar-mandir di atas kerikil lereng gunung tanpa alas kaki. Kebiasaannya sehabis mengemudi jarak jauh, ia melemaskan otot yang tegang dan menghilangkan rasa nyeri di kaki. Beberapa menit kemudian satu persatu temannya keluar dari mobilnya. "Gimana Ci, Din, sudah siap?" "Oke Nal, ayo berangkat," jawab Sarji penuh semangat. "Nal, ini di mana sebenarnya?" tanya Udin penasaran. "Sudahlah, ayo cepat ikuti aku. Jangan banyak tanya, Din. Mau kaya apa tidak kamu, Ci?" bentaknya Ronald kepada Udin serta ajakan Ronald kepada Sarji. Iya mau Nal, sebentar Nal," jawab Sarji yang sedang membetulkan posisi tas yang di sisinya. Mereka bertiga yang sudah bersiap dengan memakai jaket tebal mulai jalan. Dari bawah bukit mereka masuk ke jalan setapak menuju ke atas dengan bantuan cahaya senter kecil di tangan Ronald. Dalam kegelapan malam mereka tetap berjalan menanjak dengan undakan tanah sedikit berkerikil dan berbatu. Kanan kiri jalan rumput hijau yang basah mengikuti pemandangan sampai tengah perjalanan. Jalan kaki ini sangat melelahkan karena pada dasarnya Udin dan Sarji tidak biasa jalan jauh apalagi menanjak. Selama perjalanan itu mereka berulang kali berhenti untuk istirahat. Sekitar 2 jam perjalanan, akhirnya mereka melihat sorotan cahaya kecil dari sebuah bangunan. Mata yang semakin mendekat melihat sebuah pendopo kecil yang terlihat tidak terawat. Ronald sebagai pimpinan rombongan itu menambah kecepatan jalan kakinya karena tujuannya sudah terlihat. Langkah kaki mereka bertiga terhenti ketika sudah berada tepat di depan pendopo. Udin dan Sarji hanya berdiri terdiam dan saling bertatap mata. Ronald mengamati setiap pojok atas dan bawah pendopo yang sepi dan tidak terlihat ada tanda-tanda kemunculan seseorang. Tidak lama kemudian dari semak-semak perlahan muncul suara kaki dan gesekan daun. Secara perlahan penampakan samar-samar seorang pria tua yang memakai pakaian loreng hitam coklat mulai terlihat. Seorang pria tua memakai belangkon batik di kepalanya dan bawahan berbalut sewek. Persis seperti abdi dalam sebuah keraton. Dengan sembulan rambut putih yang mencuat dari belangkon serta kumis dan jenggotnya yang ikut menguning dan memutih, ia berjalan mendekati kami yang masih berdiri mematung di depan pendopo. Ronald yang sudah mengenalnya dengan cepat menjabat tangan dan mencium tangan kanan pria tua ini. Begitupun Udin dan Sarji mengikuti apa yang telah dilakukan Ronald. "Mbah, maaf, saya lama tidak berkunjung kesampaian," kata Ronald dengan setengah menundukkan bahunya. "Tidak apa-apa nak, memang begitu kalau sudah kaya, lupa sama mbahnya," jawab dukun tua menyindir Ronald. Pria tua ini lalu berjalan menuju ke pendopo kecilnya. "Ya tidak begitu mbah, kan saya repot ngurus usaha saya di kota," jawab Ronald yang mengikuti di belakang kakek tua ini. Sarji dan Udin mengikuti mereka berdua dari belakang dan duduk di bawah lampu tempel yang berada di atas tiang pojok penyangga. Dalam keremangan cahayanya dan dinginnya pendopo, mbah tua ini mulai melinting rokok kelobotnya. Selesai melinting, ia mengambil korek dari saku kanan dan mulai menyulutnya. Kami semua duduk melingkar, sedang kakek tua ini bersandar di tiang kayu sebagai salah satu penopangnya. "Mbah, kenalkan ini teman saya semua." Setelahnya Sarji dan Udin berjabat tangan
Mulut Ronald mendekat kepada telinga Sarji saat duduk di sampingnya. "Ini yang namanya Mbak Dirjo yang kemarin saya ceritakan," bisik lirih Ronald kepada Sarji. "Ada apa nak? Jauh-jauh ke sini ikut Ronald?" tanya Mbak Dirjo. "Saya ingin seperti Mas Ronald, Mbah, bisa sukses dan kaya." "Oh, jadi begitu maumu nak?" kata Mbak Dirjo sambil menggerakkan kepalanya naik turun, serta senyum kecilnya dari bibirnya mulai mengikuti. "Gimana Mbah, bisa apa tidak?" tanya Sarji yang penasaran. Bisa, tapi ada syaratnya. Apa sudah diberitahu sama Ronald syaratnya?" jawab Mbak Dirjo serius menatap Sarji dan Ronald. Ronald hanya menggelengkan kepalanya pelan dan tetap menatap Mbak Dirjo. Sedang Sarji dan Udin hanya menundukkan kepala, terduduk akan ketidaktahuannya tentang seluk-beluk syarat yang harus dipenuhi. Udin sendiri tetap tertunduk diam seakan tidak mau ambil pusing atas keinginan Sarji. "Begini nak syaratnya." Lantas Mbak Dirjo menjelaskan secara panjang lebar dan terperinci akan tata cara serta syarat yang harus dipenuhi Sarji. Semua yang ada di lingkaran itu sejenak senyap memperhatikan dengan seksama wejangan Mbak Dirjo. Perihal semua syarat yang harus disiapkan untuk ritual yang wajib dilaksanakan. Mbak Dirjo menyebut syarat ritual satu persatu, dari yang mudah didapat sampai dengan yang sulit didapat. Dalam syarat itu tersebut bunga-bungaan dan wangi-wangian serta beberapa syarat lain yang jarang sekali orang mengenalnya. Udin yang tidak tertarik dengan semua itu hanya tetap tertunduk dan mendengarkan suara Mbak Dirjo yang masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Tapi tidak dengan Sarji. Dia dengan seksama mendengarkan dan memperhatikan dengan serius apa yang diwejangkan oleh Mbak Dirjo. Kalau diperbolehkan mencatat, mungkin Sarji sudah mencatatnya sampai dengan 1 halaman penuh. Akhirnya Mbak Dirjo sampai pada rangkaian kata terakhir wejangan tentang ritual itu. Dan sekali lagi menanyakan kesiapan Sarji atas ritual perjanjian yang akan dijalaninya. Karena kesepakatan itu tidak hanya akan mengikat Sarji seorang, tapi juga semua anggota keluarganya sampai akhir hayat. Bukan persoalan main-main, sehingga harus dipikirkan dengan matang dan sudah dipertimbangkan dengan baik. "Iya Mbah, saya sudah siap. Kira-kira dimulainya ritual kapan ya?" jawab dan tanya Sarji tidak sabar dan sudah ingin cepat kaya. "Sekarang tidak apa-apa nak, sesajanya biar disiapkan temanmu Ronald," kata Mbak Dirjo setelah memberi lampu hijau kepada Sarji. Dan ia menoleh ke arah Ronald untuk meminta persetujuan untuk membantu Sarji. "Iya Mbah, saya siapkan," jawab Ronald. Selesai kesepakatan sekitar jam 2 dini hari, Ronald dan Udin kembali ke bawah untuk belanja kebutuhan ritual sesaji. Waktu mau turun ke bawah, Mbak Dirjo berpesan, "Nal, ritual temanmu Sarji akan memakan waktu lama, jadi bawakan bekalnya sekalian." Ronald hanya mengangguk sebagai jawaban sepakat kepada Mbak Dirjo. Kemudian Mbak Dirjo langsung kembali pulang, sedangkan Ronald dan Udin pergi untuk membeli perlengkapan yang disyaratkan. Malam itu juga, Sarji menetap di pendopo dan mulai melakukan ritual bersemedi menghadap ke selatan. Mulai saat itu perjanjian Sarji untuk mencari kekayaan dunia sudah dimulai, dan tidak ada kata mundur lagi bagi dia karena tekadnya sudah bulat. Esok harinya Ronald dan Udin kembali datang ke pendopo kecil dengan membawa sesajen lengkap. Susah payah dua orang teman Sarji ini membawa sesajen yang disyaratkan melalui jalan naik yang tidak mudah dan juga menguras tenaga. Saat mereka berdua sampai di depan pendopo, ternyata Mbak Dirjo sudah menunggu dan tidak ada yang tahu dari jam berapa ia di sana. Ronald menemui Mbak Dirjo dan langsung memberikan sesajen lengkap untuk memenuhi syarat ritual Sarji. Setelah itu Mbak Dirjo dengan cekatan menata rapi sesajen di depan Sarji yang sudah bersemedi sejak malam hari. Sejenak, mereka bertiga melihat Sarji yang sedang serius melakukan laku ritualnya. Sarji tetap duduk bersila menghadap ke laut selatan tanpa menghiraukan kehadiran mereka bertiga. Terlihat Sarji sangat khusyuk menjalani ritual itu dan pancaran wajahnya menunjukkan keseriusan niat untuk cepat kaya raya. Akhirnya Ronald, Udin, dan Mbak Dirjo memutuskan untuk meninggalkan Sarji sendirian di pendopo. Mereka pergi ke rumah Mbak Dirjo di bawah lereng bukit. Rumah Mbak Dirjo terbuat dari kayu biasa yang sederhana, berukuran kecil dan nampak seperti rumah kuno, jauh dari kesan mewah.
Sampai di depan rumah, mereka langsung menuju ke teras rumah dan duduk di kursi kayu kusam yang tertata melingkar. Udin dan Ronald rehat sejenak sambil bercengkrama dengan Badirjo. Obrolan santai terus mengalir di antara mereka, sungguh akrab. Pagi hari yang sangat sejuk dan menyenangkan. Selanjutnya Ronald dan Udin pamitan untuk pergi mencari sarapan. Kemudian dua orang ini beranjak pergi dari rumah Badirjo menuju ke pasar di bawah. Memang selama Sarji masih melaksanakan ritualnya, Ronald mengajak Udin untuk menemaninya. Hanya kata ia yang bisa diucapkan Udin untuk temannya. Waktu terus berjalan, hari berganti hari dan siang berganti malam. Semua harus dilalui Sarji. Sarji sudah tidak lagi menghiraukan kondisi apapun yang ada di sekitarnya. Hanya fokus untuk bisa bertemu dan bersekutu dengan Sang Ratu. Sang Ratu pujaan yang akan membawa perubahan hidupnya. Sedang kedua temannya harus naik turun untuk melihat serta mengawasi Sarji, baik pagi dan sore hari. Akhirnya, ritual Sarji sudah memasuki hari ke-7. Pagi hari sesuai perhitungan Badirjo, malam itu ialah malam bulan purnama penuh. Badirjo memerintahkan Sarji untuk pergi ke pantai dan melanjutkan ritualnya di sana. Sarji harus bersemedi di atas batu karang yang telah ditentukan oleh Badirjo. Sebuah batu karang yang langsung menghadap ke laut selatan. Ketika malam telah tiba, Sarji bersiap-siap untuk turun bukit menuju ke tempat semedi baru. Dia harus turun bukit sendiri sambil membawa beberapa sesajen yang telah ditentukan oleh Badirjo. Sekitar jam 8 malam, sesajen ditata dengan rapi di sekitar tempat semedi. Sarji mulai menaiki batu karang dengan penuh harap dan hati yang telah mantap. Dia lalu bersila dan melakukan ritual langsung menghadap pantai selatan di atas batu karang. Malam semakin larut, Sarji tetap dalam semedinya. Sekitar jam 12 malam, suasana di sekitar tempat semedi mulai berbeda. Sampai pada suatu keadaan di mana Sarji tidak bisa menyadari dia sedang berada di alam mana, nyata atau gaib. Tubuh serta pikiran Sarji antara sadar dan tidak sadar mulai merasakan sesuatu cahaya yang terang di hadapannya. Secerca cahaya yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Perlahan dan sangat hati-hati ia mulai memberanikan diri untuk membuka kelopak mata. Semakin lebar kelopak mata dibuka, semakin besar cahaya yang memancar di depan mata. Pancaran kilauan cahaya seperti kilauan emas yang tersebar di mana-mana. Sungguh menakjubkan. Istana megah berhiaskan emas berkilau menerangi area semedi Sarji. Dia yang masih duduk bersemedi merasakan dekatnya jarak antara dirinya dengan istana yang megah itu. Sekitar 30 meteran. Ia mulai bangkit untuk berdiri. Tubuhnya seakan ada yang memanggil untuk masuk ke dalam istana. Sarji berjalan pelan masuk ke arah istana dengan mengamati keindahannya. Sampai di istana, matanya tetap melirik pemandangan kanan kiri. Setiap gerbang yang ada penjaganya dengan sigap langsung membuka pintu istana seperti kedatangannya sudah ditunggu. Ia disambut suasana keraton yang tenang dengan bau harum, tapi sedikit amis. Mata Sarji tidak henti-hentinya melihat bangunan tinggi menjulang yang begitu megah dengan tiang-tiang besar berwarna keemasan. Ukiran-ukiran yang melekat di semua istana Nyi Ratu begitu indah, menghiasi setiap jengkal semua bangunan Nyi Ratu. Ketika langkahnya sampai di pintu istana, ia melihat sosok Nyi Ratu yang berwibawa duduk di atas singgasana. Di samping kanan kirinya terdapat masing-masing satu orang perempuan yang berpakaian serba hijau, berselendang hijau pula. Mereka berdua memegang kipas besar warna hijau yang diayunkan dari samping kepala sang ratu secara perlahan. Sosok Nyi Ratu yang memakai kemben warna hijau, bawahan kain batik warna merah gelap sampai menutup kakinya. Sedang bentuk tubuh ular kuning kemasan melilit di bawah singgasananya. Di kanan kiri bahunya berbalut selendang hijau yang menjuntai ke bawah. Sedang untaian kembang kantil yang menjulur 3 helai sampai ke perut. Mata sang ratu menatap tajam Sarji dari singgasananya. Sarji tetap berjalan dan mengamati bentuk singgasana yang berwarna kuning kemasan. Dengan pegangan tangan kanan kirinya berbentuk kepala ular. Masih dalam diam tertegun dan tercengang, Sarji berdiri tepat di hadapan Nyi Ratu. Belum pernah Sarji jumpai di dunia istana sebesar dan semegah ini di dunia nyata. Sampai akhirnya ia sadar sedang berada di dalam istana Nyi Ratu. Seketika itu juga, Sarji langsung duduk bersimpu memelas dengan wajah penuh harap. Dari jarak yang dekat inilah ia benar-benar bisa melihat dengan jelas sosok sang ratu yang selama ini ia cari sesuai petunjuk Badirjo.
Dengan mata kepalanya sendiri ia melihat seorang Nyi Ratu dengan paras wajahnya sangat cantik jelita, menawan, menggairahkan dan berkulit cerah seperti gadis yang masih baru berumur 19 tahunan. Sang ratu ini berambut hitam tergerai ke belakang sampai pinggang, sedang di atas kepalanya dihiasi sebuah mahkota berwarna keemasan dengan hiasan beberapa kepala ular di atas mahkotanya. "Nyi," ucap Sarji membuka pembicaraan dengan kepala setengah menunduk. "Ya, saya sudah tahu namamu," jawab tegas Nyi Ratu dengan suara lantang. "Kembalilah pulang. Siapno kamar satu yang khusus buat saya. Setiap bulan purnama, kamu harus memuja saya di kamar itu," jelas singkat Nyi Ratu Blorong. "Iya, Nyi," jawab Sarji dalam kondisi kepalanya tertunduk total ke bawah. Sarji yang merasa sudah berhasil, ia berjalan mundur pelan dengan tubuh setengah membungkuk sampai ke tempat duduknya semula. Ketika ia sudah duduk kembali dengan memejamkan matanya kembali, tiba-tiba keadaan berubah. Biar, hempasan ombak pantai yang mengenai tubuhnya. Perasaan kaget dan bingung, Sarji langsung berdiri dan melihat ke sekeliling. Ia mengamati dengan seksama. Ternyata ia sudah berada di pantai tepat di bawah karang. Setelah sadar, ia sangat senang sudah kembali ke dunia nyata, dan ia juga merasa sudah berhasil bertemu dengan Nyi Ratu. Perasaan bahagia atas keberhasilan ritualnya membuat dirinya langsung kembali dengan cepat ke pendopo. Sampai di pendopo ia tidak menemukan siapapun karena waktu sudah menjelang subuh. Sarji putuskan untuk langsung membersihkan diri di samping pendopo dan melanjutkan untuk istirahat sambil menunggu teman-temannya dan Badirjo. Pagi menjelang, sekitar jam 7 pagi Sarji masih terlelap. Kedua temannya datang tanpa sepengetahuan Sarji, sedang Ronald dan Udin hanya menunggui Sarji yang tidur di sampingnya. Tidak lama kemudian Badirjo pun datang dan ikut duduk dengan mereka. "Gimana hasilnya, Le?" tanya Badirjo. "Tidak tahu, Mbah, saya belum mengerti. Sarji ini masih tidur," jawab Ronald sambil menunjuk Sarji yang masih tidur lelap di sampingnya. "Oh, ya sudah, biar tidur dulu," jawab Badirjo tenang. Sambil menunggu bangunnya Sarji, Badirjo mulai perbincangan bersama Ronald dan Udin. Beberapa jam kemudian Sarji terbangun dengan sendirinya. Ia langsung duduk sambil menguap dan mengucek mata merahnya. "Jam berapa ini, Nal?" tanya Sarji. "Jam 12, Ci. Sudah cepat cuci muka sana." Badirjo kembali melanjutkan ceritanya. Beberapa saat Sarji kembali dan ikut duduk bersama dalam pendopo. "Gimana, Nak? Sudah berhasil?" tanya Badirjo. "Sudah, Mbah. Tadi malam saya sudah bertemu Nyi Ratu." Selanjutnya, Sarji menceritakan secara detail kepada mereka dari awal sampai akhir tentang kejadian bertemu dengan Nyi Ratu. "Sudah, habis ini cepat balik pulang. Siapkan apa yang diminta sama Nyi Ratu," perintah Badirjo. "Iya, Mbah. Terima kasih banyak." "Iya, sama-sama, Nak." "Kalau begitu saya minta izin pulang sekalian, Mbah," pinta Sarji. "Ya sudah, hati-hati di jalan, Nak." "Iya, Mbah." Hari masih siang, tapi hawa dingin di gunung masih tetap sejuk menusuk tulang. Sarji dan kedua temannya langsung berkemas untuk segera pulang. Setelah bersalaman dan memberi amplop kepada Badirjo, mereka langsung turun ke bawah menuju mobil. Sampai di parkiran bawah, mobil Ronald tetap diisi 3 orang. Perjalanan dimulai dari jalan berbatu yang menggoyangkan isi di dalamnya, sampai goyangan mereda di jalan beraspal. Ketiga orang yang berada dalam mobil masih terdiam. Belum ada sepatah kata yang keluar dari mulut mereka. Sarji duduk terdiam di jok belakang. Tatapannya kosong ke depan. Dalam lamunannya harapan kaya raya dan bahagia Sarji mulai tertahan di otaknya. Tapi kenyataannya, waktu itu Sarji masih miskin. Lambat laun dari tempat duduknya yang berada di samping kemudi, ia mulai tersadar akan kondisinya yang terkini. Tatapan matanya mulai berisi. Suara klakson dan rem mobil Ronald mendadak membuyarkan lamunan Sarji dan Udin. Mobil seketika dihentikan dengan spontan. Bersamaan dengan itu semua badan dan kepala yang berada di dalam mobil terayun ke depan. "Ada apa, Nal?" tanya Sarji dengan tatapan kaget terhenyak kepada Ronald. Sedangkan Udin hanya setengah berdiri berjongkok ke depan ikut melihat tanpa berkata apapun. Itu tadi kayak ular besar lewat," jawab Ronald tetap memandangi jalan beraspal yang sepi.
tanpa ada makhluk apapun. "Lah, mana sekarang ularnya?" tanya Sarji mulai memperhatikan jalan di depannya. "Nggak tahu, tadi lewat di depan itu. Jalannya cepat, tapi kok sudah tidak ada ya?" Selesai kejadian secara tiba-tiba itu, Ronald mulai melajukan kembali mobilnya dengan pelan-pelan. Sedangkan Sarji dan Udin kembali duduk dengan tenang. Mereka berdua memikirkan untuk cara membawa uang saat sampai di rumah, sebab waktu itu mereka berdua benar-benar tidak ada uang sama sekali di kantongnya. "Nal, saya boleh pinjam uang?" tanya Sarji. "Buat apa, Ji?" "Buat makan, Nal. Seminggu kemarin tepatnya mau berangkat, saya pamit ke istriku mau kerja di tempatmu." "Terus?" Ronald yang masih tegang karena habis melihat sosok ular yang tiba-tiba menghilang. "Ya masa aku pamitan kerja di tempatmu selama 1 minggu pulang tidak bawa uang, Nal?" Ronald masih diam dan tetap mengemudikan mobilnya. Ia tidak langsung memutuskan untuk memberi pinjaman. Dalam diamnya masih berpikir antara memberi pinjaman atau tidak. Setelah beberapa menit ia menoleh ke arah Sarji di sampingnya sambil mengemudi. "Butuh berapa kamu, Ji?" "Ya kalau bisa yang banyak, Nal. Masalahnya mau buat makan, bayar hutang, terus yang paling penting untuk mempersiapkan kamar sama perlengkapannya Kanjeng Ratu," tegas Sarji lirik. Udin di belakangnya hanya tiduran tidak menanggapi serius pembicaraan mereka berdua. Hanya deru mobil yang terdengar jelas di telinganya, sedangkan matanya hanya memandangi dedaunan pohon-pohon menghijau dari dalam mobil. 20 juta cukup, Ji," ucap Ronald tanpa banyak curiga kepada Sarji. "Cukup, Nal," jawab Sarji dengan senyum lebar. "Aku yang mau rek kalau dipinjamin uang. Aku kemarin pamitnya ke ibunya anak-anak kerja di tempatmu juga, Nal," sahut Udin dari kursi belakang Ronald. "Kamu ini, Din, ikut saja. Apalagi kalau pembahasan hutang piutang. Mau langsung cair langsung ikut. Kalau diajak berguru nggak mau," jawab Ronald dengan ketus. "Ya tidak boleh, Din. Ini Sarji sudah jelas pembayarannya. Lah, kalau kamu gimana? Masalahnya kamu tidak ikut berguru kepada Mbak Dirjo," terang Ronald dengan jelas. "Ya jelas, Nal. Pasti aku bayar, Nal, besok lusa kalau sudah punya uang," jawab Udin dengan keyakinannya. "Tidak bisa, Din. Masalahnya Sarji ini pinjam uang karena sudah satu perguruan sama saya. Salah kamu sendiri tidak ikut berguru," tegas Ronald lagi dari kursi depannya. "Brengsek beneran kamu, Nal. Asli pelit kamu, Nal. Lah terus nasibku gimana ini?" keluh Udin yang sudah jengkel. "Ya nggak tahu, Din," jawab Ronald cuek. "Sudah gini saja, Nal. Tambahi saja pinjamannya. Aku yang pinjamin. Yang bayar nanti aku saja. Udin nanti urusanku," jawab Sarji untuk menengahi perdebatan di antara mereka berdua. "Begitu tak?" sahut Ronald. "Ya sudah, nanti kalau sudah sampai rumahmu saja uangnya tak kasihan kamu. Aku percaya sama kamu, Ji," jawab Ronald. Sekian jam perjalanan dan sekian kali berhenti untuk melepas lelah. Beberapa jam kemudian mereka sampai di rumah Sarji pada malam hari. Ronald turun dari mobilnya dan berjalan ke belakang mobil. Tangannya dengan cepat langsung mengambil tas ransel yang berisi penuh kepokan uang tunai. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.